Bagaimana kabar kalian hari ini? Bapak berharap semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Puji Tuhan, kita kembali bersyukur di mana hari ini kita kembali belajar. Namun sebelum kita memulai pembahasan materi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan, di mana kami kembali belajar bersama-sama hari ini. Dan sebelum kami memulai kegiatan belajar mengajar kami, kiranya Roh Kudus yang menolong, membimbing kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami mata pelajaran hari ini. Terima kasih Bapa. Amin. Atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kami sekalian, hari ini kita akan belajar mengenai terlibat dalam hidup menggereja. Ya, ini adalah bab 3. Kita masuk dalam bab 3 untuk hari ini, yaitu tentang gereja. Ya, kita akan masuk dalam subtema tentang terlibat dalam hidup menggereja. Nah, sebelumnya kita telah membahas riwayat bagaimana ketika Tuhan Yesus mati, di mana para murid mengalami ketakutan, tetapi karena Roh Kudus mereka kuat, mereka bahagia, dan mereka semangat kembali untuk melayani Tuhan dan untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran baru, yaitu terlibat dalam hidup menggereja. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan mendalami Kisah Para Rasul 2:41-47 dan Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7, siswa dapat menjelaskan bidang-bidang hidup menggereja. Yang kedua adalah dengan mendalami Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41-47 dan 6 ayat 1-7, siswa dapat menjelaskan alasan adanya bidang-bidang hidup menggereja. Dengan menyebarkan angket, siswa dapat menggambarkan profil hidup menggereja teman-teman di lingkungan gerejanya. Nah, anak-anak, dalam gereja secara khusus Katolik, kita melihat ada beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja. Nah, siapa di sini yang pernah bahkan yang sering mengambil bagian dalam setiap kegiatan gereja? Nah, perlu diketahui anak-anak bahwa dalam gereja itu ada beberapa kegiatan yang perlu kita tahu. Yang pertama ada perayaan Ekaristi, pendamping iman anak, dan ada pendampingan iman orang muda, devos, mistagogi, pendamping iman remaja. Ya, ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Nah, tentu kegiatan ini yang menggerakkan dan yang melakukan adalah orang-orang atau umat yang telah percaya dalam Yesus Kristus, kepada Yesus Kristus. Nah, anak-anak ingat bahwa dengan kita atau dengan adanya berbagai macam kegiatan tersebut, diharapkan seluruh umat terlibat dalam kegiatan yang ada sesuai dengan situasi. Artinya bahwa apapun kegiatan di dalam gereja, diharapkan setiap umat artinya bahwa setiap orang yang telah berkumpul, setiap orang yang telah percaya kepada Yesus, itu disebut dengan sebagai umat, diharapkan terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam gereja. Nah, tujuannya atau manfaatnya apa sih? Kenapa perlu kita sebagai umat harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja tersebut? Nah, kegiatan-kegiatan tersebut misalkan adalah kegiatan untuk anak-anak. Nah, untuk anak-anak ada yang kegiatan yang disebut dengan pendampingan iman anak, persiapan komuni pertama, putra altar, dan sebagainya. Demikian pula dengan kegiatan untuk remaja, ya, dan juga dengan kegiatan orang dewasa, ya. Nah, ini diharapkan setiap umat harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan gereja
tersebut. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah kita melihat bahwa setiap kegiatan di dalam gereja itu sangat berguna dan sangat bermanfaat. Nah, setiap kegiatan tersebut ada penanggung jawabnya. Itu yang disebut dengan pengurus umat. Nah, anak-anak, apa sih tujuan? Kenapa penting kita sebagai umat untuk terlibat dalam setiap kegiatan yang ada dalam gereja? Yang pertama adalah tujuannya semakin berkembang imannya. Artinya, dengan kita mengikuti kegiatan dalam gereja, maka iman kita akan semakin berkembang. Dan yang kedua adalah kita dapat menemukan keselamatan. Umat semakin dekat dengan Tuhan, hidup bersama penuh persaudaraan, dan berani bersaksi dan mewartakan kabar gembira yang disampaikan Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, inilah beberapa tujuan atau manfaat kenapa perlu atau kenapa kita mesti terlibat di dalam setiap kegiatan gereja. Nah, anak-anak, Pak Yusuf bahas sedikit apa sih arti daripada gereja. Ingat bahwa gereja itu adalah merupakan perkumpulan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang disebut dengan gereja. Nah, ada dua istilah gereja, anak-anak. Coba perhatikan. Yang pertama adalah ada istilah gereja secara fisik, dan ada gereja sebagai umat Allah. Nah, gereja secara fisik itu adalah gereja seperti bangunan, ya, seperti gedung-gedung. Nah, itu adalah gereja secara fisik. Sementara gereja sebagai umat adalah merupakan pribadi orang percaya itu sendiri atau pribadi kita yang telah percaya kepada Yesus Kristus. Kita merupakan gerejanya Tuhan. Nah, itu adalah arti daripada gereja. Nah, anak-anak, selanjutnya, bagaimana umat pada zaman para rasul terbentuk? Kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan? Siapa yang bertanggung jawab? Dan untuk apa kegiatan dilakukan? Nah, ingat bahwa gereja itu dibangun atas dasar para rasul dan para nabi, yaitu terbentuknya ketika Tuhan Yesus telah naik ke surga dan para murid atau para rasul Yesus Kristus mereka berkumpul, mereka berkumpul, dan perkumpulan mereka itulah disebut sebagai gereja. Nah, kita melihat di dalam Alkitab apa sih kegiatan-kegiatan para umat pada zaman para rasul. Siapa yang bertanggung jawab, dan kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan, dan untuk apa kegiatan itu dilakukan. Mari kita sama-sama melihat di dalam Alkitab. Membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 sampai 47 dan pasal 6 ayat 1 sampai 7. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan usaha hati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari.
Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak, juga jumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa hal. Yang pertama adalah pada hari Pentakosta Roh Kudus turun atas para rasul. Itu mereka menjadi berani untuk bersaksi. Ya, Roh Kudus menjadi kekuatan utama para rasul untuk bersaksi. Apa yang mereka saksikan tentu tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kedua, Petrus berkhotbah, kira-kira 3.000 orang bertobat dan memberi diri dibaptis. Nah, Petrus merupakan salah satu murid Yesus Kristus. Ketika dia penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus itu memberi dia kekuatan, memberi dia kuasa untuk berkhotbah sehingga orang bertobat 3.000 orang. Dan yang ketiga, mereka yang dibaptis kemudian bersekutu, dan persekutuan orang-orang yang dibaptis itu disebut gereja. Nah, anak-anak, dari pelayanan para rasul itu banyak orang percaya, banyak orang dibaptis, banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah mereka dibaptis, mereka kemudian bersekutu atau berkumpul untuk apa? Untuk beribadah tentunya, dan untuk memuji Tuhan. Dan perkumpulan atau persekutuan mereka disebut adalah gereja. Nah, dari situlah anak-anak terbentuk gereja. Itulah awal terbentuknya gereja, yaitu mulai dari persekutuan dari para rasul dan ditambah dengan orang-orang yang percaya dengan Tuhan Yesus pada saat itu. Yang keempat adalah gereja dibentuk oleh pewartaan para rasul yang diberanikan oleh Roh Kudus. Nah, ini ya anak-anak, gereja itu dibentuk oleh pewartaan. Ingat arti daripada pewartaan. Pewartaan adalah merupakan pengkabaran atau memberitakan. Ya, memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, dari pemberitaan itulah gereja terbentuk. Yang kelima adalah gereja merupakan karya Roh Kudus melalui para rasul. Ya, yang keenam, dalam persekutuan itu mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, anak-anak, orang-orang yang percaya, para rasul dan orang-orang yang telah dibaptis, mereka senantiasa berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa kepada Tuhan Yesus yang telah naik ke surga. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bidang-bidang pelayanan dan susunan pengurus gereja adalah sebuah usaha untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia, sekaligus sarana umat mengembangkan imannya. Nah, anak-anak, setiap bidang-bidang atau setiap kegiatan pelayanan di dalam gereja, ya seperti yang Pak Yusuf bahas tadi dari awal, kegiatan-kegiatan atau bidang-bidang dalam gereja itu misalnya ada pelayanan paduan suara yang ada yang disebut dengan devos atau pembacaan merenungkan firman Tuhan. Itu merupakan adalah bidang-bidang yang berguna untuk apa? Untuk menjadi sarana umat untuk mengembangkan imannya kepada Allah dan usaha untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, kenapa penting
kita sebagai umat Tuhan terlibat di dalam setiap kegiatan gereja, yaitu untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah manusia dan untuk mengembangkan iman kita kepada Tuhan. Ya, orang yang melayani di gereja itu bukan hanya sekedar pelayanan anak-anak. Ya, kita bernyanyi di depan, kita ikut paduan suara bukan hanya sekedar menyanyi di hadapan Tuhan, tetapi tujuannya utamanya adalah yaitu merupakan usaha kita atau untuk menghadirkan Allah di tengah-tengah manusia atau di tengah-tengah orang yang ada di dunia ini, dan kemudian untuk mengembangkan iman kita secara pribadi kepada Tuhan. Anak-anak, itulah penting kita sebagai warga gereja, sebagai umat Kristen, umat Katolik, penting untuk terlibat di dalam kegiatan dalam gereja. Nah, anak-anak, sampai di sini untuk penjelasan tentang materi hari ini. Yesus berharap anak-anak dapat memahami, anak-anak dapat mengerti. Nah, terima kasih anak-anak. Kita mengakhiri pertemuan hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ingat, sekalipun kita sudah kembali belajar melalui PJJ, kalian tetap semangat dan yang tetap jaga kesehatan. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di hari berikutnya. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami telah belajar mengenai terlibat dalam hidup menggereja. Biarlah kami sebagai umat-Mu senantiasa memiliki hati yang terbeban untuk mengambil bagian dalam setiap kegiatan gereja di mana kami berada. Biarlah melalui itu semua iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan hati kami semakin mencintai-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dan berkati kami pada hari ini. Kami bersyukur, anugerah-Mu, bersyukur buat berkat-Mu. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.